Halo, perkenalkan nama saya Misha Weja Susanto. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 2. Dan hari ini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Don't Tell Me Anything. Don't Tell Me Anything ini dibuat oleh Fasya Vanessa yang lahir di Pekanbaru pada tanggal tidak disebutkan olehnya di bulan Februari tahun 1985. Jadi, buku ini memiliki 454 halaman, sepanjang buku 13 x 19 cm, disarankan untuk dibaca oleh umur 18 tahun ke atas karena ada adegan yang kurang baik untuk dilihat anak-anak. Lalu buku ini termasuk buku fiksi dan harga di Pulau Jawa adalah 85.000. Terbitan oleh Shira Media. Nah, jadi garis besar ceritanya itu tentang seorang anak yang bernama Stella memiliki gangguan psikologis berupa kepribadian ganda disebabkan oleh orang tuanya karena terlalu menekan anak ini. Nah, terus itu anaknya ini dianggap pembunuh oleh tetangga-tetangga mereka. Jadi mereka dianggap kalau anak ini bawa sial segala macam yang menyebabkan orang tuanya jadi stres gitu. Nah, akhirnya anak ini dibawa ke pengadilan dan dia dibawa juga ke rumah sakit buat diterapi. Kenapa bisa ada gangguan kepribadian gitu di anak ini? Setelah itu tiba-tiba Stella hilang, entah hilangnya kemana gitu, tiba-tiba banget dan tidak ditemukan lagi. Akhirnya kasus ini ditutup dan dibiarin berlalu gitu. Nah, setelah 13 tahun itu tiba-tiba ada kasus pembunuhan yang dimana pembunuhnya itu pintar, cerdik, kayak tidak meninggalkan jejak gitu. Jadi dicurigai oleh pihak berwajib itu kalau si Stella ini yang ngebunuh. Habis itu si korban yang bernama Edward ini dia punya pacar, tapi pacarnya itu juga gak bisa kasih tahu informasi yang secara menyeluruh gitu loh, karena dia juga agak hilang-hilang gitu orangnya. Nah, akhirnya detektif ini nyuruh Ferdi dan Rosa buat ngelidiki kasus ini. Nah, si Ferdi ini karena tidak menemukan jawaban dari si pacar Edward ini, akhirnya dia masuk ke sekolah Edward, lebih tepatnya universitas sih. Nah, di universitas itu si Edward itu punya teman namanya si Aris. Jadi Ferdi ini kenalan sama Aris gitu. Nah, si Aris ini juga punya teman dan dia deket sama 7 cewek. 7 cewek ini yang 2 itu salah satunya korban Aris, korban seksual gitu. Nah, yang satunya lagi temennya si cewek korban seksual itu namanya Dona, ceweknya yang jadi korban lebih tepatnya namanya Dona. Terus habis itu jadi 5 cewek yang tersangka kan. 5 cewek tersangka ini 5-5-nya itu kena gangguan kepribadian juga. Jadi keren gitu kan. 5-5-nya kena gangguan kepribadian dan salah satu di sana itu ada Stella. Nah, jadi Ferdi dan Rosa itu disuruh nyari di mana sih Stella itu. Tapi akhirnya Ferdi ini jatuh cinta sih sama Freya. Dan ya, Freya itu Stellanya sih. Sorry spoiler. Nah, untuk kelebihan buku ini plot twistnya itu ada plot twist sih. Plot twist, jadi kayak alurnya yang cerita terakhir itu nggak ketebak sama sekali. Kita kayak disuruh mikir gitu loh alurnya gimana. Terus dia dari perbabnya itu rinci, tapi ada kata-kata yang kurang baik lah untuk anak-anak itu. Jadi dibatasin umurnya 18 tahun ke atas yang baca. Terus pemecahan masalahnya itu keren, apalagi pas Rosanya berhasil mecahin masalah melalui angka-angka gitu, jadi kode angka gitu. Nah, kelemahannya itu terlalu banyak tokoh, jadi agak sulit buat ya gitulah, buat nginget kepribadian orang-orangnya itu. Terus untuk umur dibatasin ya, jadi kayak agak sayang sih
karena dia ada unsur yang berbahaya bagi anak-anak, jadi perlu dibatasin. Terus perlu 2 kali membaca sih kalau aku sendiri sih. Terus kalau kalian mau baca pelan-pelan sih bisa ya harusnya, terus diulang-ulang gitu biar paham sama alurnya. Kalau bagian belakang buku itu kalau bisa dibukanya pelan-pelan karena bisa robek gitu. Untuk rekomendasi sih bisa kalian baca untuk yang umurnya udah 18 tahun ke atas tuh bagus banget buat dibaca. Karena dia kayak masukin kepribadiannya itu keren sih, kayak berhasil gitu buat pembacanya, kayak keren banget gitu. Sekian dari saya, terima kasih, selamat membaca buku ini, recommended banget. Bye bye, maaf jika ada salah kata ya.